indah, coba di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Kalau ada orang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana. Ilmu sebelum yang lain. Karena ilmu itu adalah dasar yang membimbing dan mengarahkan seseorang pada benarnya satu perbuatan. Di perbuatan itu dianggap benar kalau didasari dengan dasar pengetahuan yang jelas. Ilmu yang benar. Di pangkal segala sesuatu itu ilmu. Makan gak tahu ilmunya, susah makan. Minum gak tahu ilmunya, sulit minum. Bahkan sekarang pekerjaan aja diturunkan spesialisasinya dalam bidang jurusan-jurusan di kampus-kampus dan pengajaran. Silakan Anda cek. Yang kepengen masuk ke sini, jurusannya nanti di kampus ambil ini. Maka nanti pekerjaannya akan masuk pekerjaan ini. ITB ngambil misalnya jurusan pertambangan, perminyakan. Maka keluar dari situ lamar ke Pertamina, ke Medco, Slumberstee, Aliburton dan sebagainya. Yang masuk ke YIN, ini pengen jadi apa Anda? Pengen jadi misalnya ahli tafsir, jurusannya, ayo ambil tafsir hadis. Masuk jurusan itu. Ada yang masuk jurusan ulumul Quran. Anda bayangkan, untuk menggapai profesi dalam urusan dunia saja, maka perlu dasar pengetahuan, ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah. Maka tidak dianggap benar ibadah seseorang, kecuali didasari dengan dasar ilmu yang sesuai. Karena itulah, Imam Muslim menempatkan ilmu itu sebagai dasar benarnya dalam ibadah seseorang. Ketika seseorang menunaikan ibadah dengan benar, maka kata Imam Muslim, ini akan terkait dengan dasar ilmu yang benar. Buka nanti Sahih Muslim, jilid yang pertama, itu halaman 119. Beliau membuat bab langsung penamaannya, Babul Isnadi Minad Din. Bab belajar agama dengan dasar ilmu yang benar itu, tersambung sampai ke Nabi, itu akan menentukan benar tidaknya keberagamaan seseorang. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Di antara makna Islam itu ibadah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ya, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Kemudian, maaf, wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, puasa, sampai kemudian wa tahujjal baita in istata' ilaihi sabila, haji dan umrah. Apakah bisa orang salat kemudian tanpa ilmu? Mustahil. Orang kalau mau sholat, pasti belajar dulu. Tuh. Tidak cukup dengan semangat. Ya Allah, hamba ingin mendekat kepadamu ya Allah. Hamba bersemangat dalam ibadah. Hamba taubat pada yang kemarin-kemarin. Besok subuh hamba sholat 4 rakaat. Sholat. Tapi tanpa dasar ilmu yang benar. Keliru. Bahkan syahadat ini, syahadat pun, itu harus dasarnya dengan dasar ilmu. Awas, hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa cukup kemudian Anda langsung bersyahadat? Ada orang Islam mengucapkan syahadat dalam salatnya, ada non-muslim pengen kemudian masuk Islam, apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Qur'an? Teman-teman, bahkan yang sudah bersyahadat pun diminta oleh Allah cari ilmu untuk menguatkan syahadatnya. Buka Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu. Cari pengetahuan, belajar annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda nanti disoal oleh orang, kenapa Tuhannya pilih Allah tidak yang lain? Anda bisa jawab. Kalau Anda disoal, kenapa kitabnya Al-Quran percaya firman Allah? Anda bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Tuhan yang lain tidak dianggap sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Nah, kalau Anda tidak belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid itu, lisannya la ilaha illallah, dikasih Indomie, pindah. Itu yang repot. Termasuk bagi yang ingin masuk Islam. Awas, saya sering ajak teman-teman untuk berdoa, supaya teman-teman kita yang lain diberi hidayah. Tapi seseorang yang ingin masuk Islam, diminta oleh Al-Quran langsung untuk mempelajari dulu. Belajar dulu, paham dulu konsekuensinya. Bahkan ada 3 syarat yang harus dikuatkan oleh pembimbing syahadat sebelum dia masuk Islam. Awas, hati-hati. 1, Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi nggak boleh kalau ada seorang mau masuk Islam dipaksa-paksa, baik halus ataupun kasar. Dibujuk kasih bantuan supaya masuk Islam, dosa. Yang bujuk dosa. Dengan yang kasar, sangat berdosa. Hati-hati. Maka dari Islam itu ketika orang akan bersyahadat tanya, dipaksa nggak? Ada yang rayu nggak? Ada yang bujuk nggak? 2, maaf ya, cuma di Islam nih, indah sekali.
kalau yang masuk Islam ini masih punya orang tua, dan orang tuanya juga bukan muslim atau belum masuk Islam, dan anaknya mendapat hidayah dulu untuk masuk Islam, maka berlaku kaidah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Diamanatkan sebelum syahadat dia. Buka Quran surah ke-31 ayat 14 sampai 15. Awas hati-hati, lihat kalimatnya. Setelah Allah mengatakan wa wassaynal insana, paling kiri sebelah atas, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin, awas, wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perhatikan kalimatnya. Allah terangkan dulu kedua orang tua bagaimana jasanya kepada anak. Bahkan ibu yang mengandung, lelah, macam-macam, diminta untuk berbakti pada orang tua. Diteruskan ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah muslim atau muslimah bagi perempuan, tapi orang tua kamu belum mendapatkan hidayah, lalu kamu dipaksa untuk ikut ibadah pada kepercayaan mereka, kamu boleh tolak dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jangan ikuti kalau belum tahu dasar ilmunya. Tapi yang paling menarik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu jangan tinggalkan mereka dalam urusan dunia. Tetap berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Kalau punya harta, bagi. Kalau punya hadiah, berikan. Jadi ini indah, dicoba di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Itu pemilik toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun. Mohon maaf, dia telat sadar ngajarin umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin. Kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Bahkan orang yang masuk Islam, bapak ibunya belum muslim. Kata Al-Quran, dalam hubungan dunia perlakukan dengan baik. Jangan putus hubungan, jadi salah. Kalau ada orang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana. Yang ada itu didorong, doakan, minta kepada Allah, bahkan dikasari tetap berkata yang baik, dibenci tetap kirimkan hadiah, dan itu dakwah. Ini bukan Anda masuk Islam, merubah penampilan, seakan-akan jadi lebih baik, tapi Anda memutuskan hubungan, pasti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sempurna. Coba cuma di Islam kalimat itu. Dan ketiga, pastikan ketika akan masuk Islam, tanya, supaya fikir-fikir dulu, harus menunaikan ketentuan syariat dalam Islam. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nanti sholat loh. Ayo, siap enggak sholat 5 waktu? Siap. Tapi habis ini nanti sholat lagi. Namanya asar. Siap? Siap. Apa enggak pikir-pikir dulu? Siap, Ustadz. Atau 50-50. Kalau dia sudah yakin, baru syahadatkan. Nah itu ilmu namanya. Ini. Nanti kalau dia syahadat tanpa ilmu, didorong, apalagi yang membimbing pun tidak ada ilmunya. Yang paling bahaya adalah mengarahkan pada yang tidak bagus. Kalau kamu sudah syahadat, orang tua kamu itu kafir. Ingat itu ya, kafir dia. Jangan bergaul, tinggalkan, ini, itu. Pasti ada yang salah. Pasti yang salah. Makanya ketika ini saja kalimat syahadat, apalagi kalau syahadat itu tidak diisi dengan ilmu yang baik, maka diarahkan pada yang keliru. Ada yang tembak atas nama Allah, bunuh orang atas nama Allah dan sebagainya. Bukan dalam ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Itu yang paling bahaya. Jelas?